Kita lanjutkan ke model soal yang lain. Pada titik-titik B dan D pada sebuah bujur sangkar yang bersisi-sisi A, diletakkan muatan di sini positif Q, di D pun positif Q. Ya. Supaya medan listrik di titik A 0, ya, agar medan listrik di titik A 0. Berapakah muatan? Mesti kita letakkan di titik C dan jenisnya apa? Positif atau negatif. Kita lihat. Yang diperlukan di sini pertama, coba gambarkan gaya arah medan listrik di titik A yang dihasilkan oleh muatan Q di B dan yang ditimbulkan oleh muatan Q di titik B. Ingat kemarin, arah medan listrik menjauhi muatan positif. Maka kemana arah medan listrik titik A oleh muatan B? Karena positif menjauh, ya, berarti ke kiri. Ini EB, arah medan listrik di titik A oleh muatan B. Kemudian dengan cara yang sama, gambarkan arah medan listrik titik A oleh muatan D, karena juga positif menjauh. Maka ini ED, ya, arah medan listrik titik A oleh muatan D. Nah, kerja kita ini tinggal kita resultankan. Karena kebetulan tegak lurus, maka nanti kita gunakanlah rumus apa? Pythagoras. Ya, maka dalam hal ini kita akan bisa selesaikan karena medan listrik yang ditimbulkan muatan B tegak lurus oleh medan listrik yang ditimbulkan muatan D, maka EBD, resultan medan listrik keduanya, gunakan Pythagorasnya, EB kuadrat dijumlah dengan ED kuadrat. Berikut, besar muatan B dan D sama, jarak kedua muatan ke A juga sama. Kesimpulan apa? Besar medan listriknya kan sama. Nah, dalam hal ini kita anggaplah nanti EB dan ED yang nilainya sama, katakanlah harganya E. Ya, EB nilainya sama dengan ED, anggaplah E. Sehingga penulisan di atas kita bisa sederhanakan menjadi EBD tentu akar dari E kuadrat dijumlah dengan E kuadrat. Karena EB dan ED kita misalkan nilainya E. Berarti E kuadrat dijumlah E kuadrat, tentu ini 2E kuadrat. Sehingga kalau diakarkan kita akan peroleh E akar 2. Oke, selesai medan listrik yang dihasilkan atau resultan medan listrik di A oleh muatan B dan D. Karena soal bilang medan listrik di A ini nanti totalnya sama dengan 0, maka perhatikan, diperlukan nanti muatan yang ditempatkan di C. Katakanlah muatannya QC. QC ini yang mau kita cari. Ya, maka dalam hal ini total medan listrik di A adalah, kita jumlahkan medan listrik total yang ditimbulkan B dengan D, dalam hal ini EBD, ini kita buat tanda vektornya, ya, dengan nanti medan listrik yang dihasilkan di titik A oleh muatan C, katakanlah EC. Dan ini yang soal bilang nilainya berapa? Nilainya 0. Samakan dengan 0, sehingga kalau kita pindah satu ke kiri, kita akan peroleh EC ini bernilai negatif, minus dari EBD. Betul, ya? Ini pindah, EC sama dengan minus EBD, atau EC-nya negatif, EBD-nya positif, itu nggak masalah. Ya, sekarang coba kita ganti rumusnya.
medan listrik yang dihasilkan oleh muatan C apa? Ingat, medan listrik adalah K kali Q per R kuadrat. Dalam hal ini R dari A ke C. Samakan dengan minus E total BD. E BD apa tadi? E akar 2. Baik, sekarang perhatikan gambar. Jika sisi ini A, sisi yang ini A, maka secara Pythagoras jarak dari A ke C berapa? Tentu akar A kuadrat dijumlah A kuadrat berarti A akar 2. Ini kita masukkan kembali. Ya, sehingga kalau ini kita selesaikan, kita lihat K QC yang akan kita hitung RAC. RAC dalam hal ini A akar 2, ini kita kuadratkan ya, samakan dengan minus E. E ini medan listrik yang dihasilkan muatan B atau muatan D di titik A. Coba pakai rumus kita. K kali Q, QB dan QD nilainya atau muatannya Q kecil dibagi dengan R kuadrat. Dalam hal ini R-nya adalah jarak muatan B atau muatan D masing-masing ke titik A, yang mana jaraknya sama dengan sisi-sisi bujur sangkar. Dalam hal ini jaraknya apa? Jaraknya A kuadrat dikali dengan akar 2. Nah, sehingga kalau kita selesaikan, K-nya hilang. Ini kita kuadratkan ya, maka akan kita peroleh Q di C dibagi A dikuadratkan A kuadrat, akar 2 dikuadratkan, akar 2-nya hilang, minus K dibagi A kuadrat akar 2. Maka kalau ini diselesaikan, A kuadratnya hilang, ini kita kali silang, maka QC sama dengan minus 2Q dikali akar 2. Ya, kesimpulan jawabannya apa? Jawabannya E. Demikianlah cara menghitung medan listrik di titik A pada bujur sangkar jika total medan listrik di titik A sama dengan 0.